Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mohon izin perkenalan, saya Syarah Dahlia. Di sini saya akan memaparkan terkait keberlanjutan organisasi melalui pemeliharaan karyawan dan tantangan di era 4.0. Pemeliharaan karyawan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan atau mempertahankan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar tetap loyal dan bekerja produktif guna menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Kesejahteraan karyawan adalah kondisi dan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan fisik, mental, emosional, dan sosial karyawan dalam suatu perusahaan. Dalam kata lain, kesejahteraan karyawan ini mencakup berbagai aspek yang memastikan bahwa karyawan merasa dihargai dan didukung dalam menjalankan pekerjaannya. Kemudian, apa pentingnya pemeliharaan dan pemberdayaan kesejahteraan karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan? Pertama-tama, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama yang sangat penting dalam mengelola suatu perusahaan. Karena tanpa adanya sumber daya yang loyal, setia, dan disiplin, maka dapat dipastikan tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Bagi sisi perusahaan, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, meningkatkan disiplin, dan menurunkan absensi, menumbuhkan loyalitas, menurunkan pergantian, mengurangi konflik, serta menciptakan suasana yang harmonis, mengefektifkan proses pengadaan karyawan. Bagi karyawan, ini meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, memberikan ketenangan dan keamanan, menjaga kesehatan karyawan, baik kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. Selanjutnya, keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 mengenai penerapan SMK 3, dijelaskan tentang pengertian dari K3, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Baik, berikut manfaat lingkungan kerja yang aman dan sehat dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Berikut beberapa tujuan ketiga diantaranya melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, termasuk pencegahan kecelakaan kerja, cedera, dan penyakit akibat kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, mulai dari memastikan bahwa peralatan, mesin, bahan baku yang digunakan benar dan tidak menimbulkan bahaya. Program keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dalam suatu perusahaan, karena apabila keselamatan dan kesehatan terwujud, maka absensi akan menurun, produktivitas meningkat, dan biaya pengobatan semakin kecil. Ini dapat mendatangkan keuntungan baik dari karyawan sendiri maupun perusahaan. Apa-apa saja gangguan yang dapat terjadi terhadap keamanan dan keselamatan kerja? Yang pertama dari faktor fisik, ini menyangkut fisik dan potensi untuk merusak kesehatan serta keselamatan karyawan jika terdapat kontak langsung. Contohnya meliputi pencaharian ruangan, kelembapan udara, suara bising, konstruksi, dan infrastruktur. Selanjutnya ada faktor kimia, bahan-bahan kimia yang berpotensi merusak kesehatan jika terjadi kontaminasi langsung. Contoh partikel debu, cairan desinfektan, uap, atau bahan berbahaya lainnya. Selanjutnya, faktor biologi berupa serangga yang mengganggu atau penyakit dan bakteri yang mungkin tertular pada saat melakukan pekerjaan dari binatang seperti nyamuk, lalat, kecoa, tikus, atau dari tumbuhan seperti dari lumut atau mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Selanjutnya ada faktor ergonomi terkait peralatan, mesin, proses, dan tempat kerja. Contohnya postur tubuh dalam bekerja, jarak antara layar dan mata, mengangkat barang-barang dan memegang alat karena gerakan yang berulang, dan posisi yang menetap dalam waktu lama memiliki potensi untuk menimbulkan cedera. Selanjutnya ada faktor sosiopsikologi berupa tekanan dalam pekerjaan seperti stres, pengucilan, kecemburuan satu sama lain, dan kondisi tidak harmonis lainnya.
Berikut strategi mitigasinya. Yang pertama, identifikasi dan evaluasi risiko. Mengidentifikasi potensi bahaya, mengevaluasi risiko, dan merencanakan langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk mengurangi risiko kecelakaan di tempat kerja. Kemudian, berikan pelatihan dan pendidikan K3, seperti pentingnya K3 dan risiko kecelakaan kerja, pelatihan penggunaan APD, prosedur kerja aman, dan penanganan keadaan darurat. Selanjutnya, penyediaan dan penggunaan APD. Pada beberapa sektor industri, diperlukan alat APD atau alat pelindung diri yang bisa dipakai oleh pekerja saat mengerjakan objek kerja untuk pencegahan kecelakaan kerja. Pastikan bahwa setiap pekerja memiliki APD dengan kondisi yang baik dan terawat. Selanjutnya, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, berupa kebersihan dan keteraturan tempat kerja, seperti membersihkan dan merapikan area kerja setelah selesai bekerja, mencegah tumbahan atau benda berbahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan, dan pastikan setiap sudut tempat kerja memiliki pencahayaan yang baik. Selanjutnya ada manajemen stres dan kelelahan, memerhatikan beban kerja karyawan, memberikan jadwal istirahat, dan memastikan bahwa karyawan memiliki waktu istirahat yang memadai antar shift kerja. Selanjutnya membuat SOP dan pembagian kerja. Membuat SOP untuk mengatur dan memastikan bahwa aktivitas operasional perusahaan berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, memelihara fasilitas kerja berupa peralatan dan fasilitas di tempat kerja harus diperiksa secara teratur untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Selanjutnya, menyediakan fasilitas kesehatan berupa ruang medis untuk pertolongan pertama pada kecelakaan dan telah dilengkapi dengan obat-obatan lengkap atau mengadakan pemeriksaan kesehatan rutin untuk karyawan. Manajemen industri, manajemen SDM dalam menghadapi industri 4.0. Perkembangan era digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam penggunaan teknologi dalam manajemen SDM. Penggunaan teknologi ini tidak hanya berguna sebagai alat bantu administratif, tapi juga mendorong inovasi dan efisiensi dalam berbagai aspek manajemen SDM. Manajemen di era digital ini mengacu pada pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi digital. Hal ini juga melibatkan penggunaan alat dan sistem digital untuk mengoptimalkan proses bisnis, komunikasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan. Berikut contoh implementasinya. Yang pertama dari rekrutmen dan seleksi SDM. Proses rekrutmen pegawai dilakukan secara online dengan memanfaatkan platform digital. Selanjutnya, proses seleksi dapat dilakukan secara online seperti tes masuk berbasis komputer dan wawancara virtual. Selanjutnya, penggunaan SDM dengan sistem informasi digital. Penggunaan sistem informasi yang mengelola informasi umum karyawan, kehadiran, cuti, penggajian, dan pengembangan karyawan. Selanjutnya, pengelolaan kinerja karyawan. Menggunakan teknologi untuk pemantauan kerja real time dan umpan balik memungkinkan perusahaan untuk membuat perubahan cepat dan mengukur kerja lebih akurat sesuai dengan tuntutan tenaga kerja di 4.0. Selanjutnya, fokus pada pengembangan keterampilan digital. Pengembangan keterampilan digital ini untuk mempersiapkan tenaga kerja dengan lebih baik untuk menghadapi era industri 4.0, termasuk pelatihannya berikut kecerdasan buatan, analitik data, pemahaman teknologi terkini, dan keterampilan digital lainnya. Selanjutnya ada kebijakan fleksibilitas kerja. Perusahaan memfasilitasi budaya kerja yang fleksibel, seperti penerapan sistem kerja WFA atau Work from Anywhere dan komunikasi digital seperti Microsoft Teams. Kebijakan ini membantu perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan tenaga kerja 4.0 yang menginginkan fleksibilitas dalam pekerjaan mereka. Baik, sekian dari pemaparan saya. Apabila ada kesalahan dalam materi maupun penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.